masuk masa kuliah baru mencoba menghafal Quran. Itu kenapa begitu Ustadz? Kenapa nggak memulai? Sedangkan Ustadz ya mohon maaf. Oh yang 1000 bait itu Ustadz? 1000 bait itu yang dihafal. Itu harus di luar kepala tuh Ustadz. Jadi kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran tanpa mempelajari ilmu nahwu sorof itu Ustadz. Bisa. Jadi itu kuncinya. Mengatakan hanya ya. Iya iya. Nah setelah saya masuk di Ma'had namanya, Ma'had itu selevel perguruan tinggi. Selama 4 tahun, semua pelajarannya itu pakai kili. Tapi tetap bisa menghafal juga dengan Ustadz, dengan metode seperti itu. Iya. Tapi tadi Ustadz bilang waktunya lama gitu ya. Lebih lama. Lebih lama. Ngajam 1 malam Ustadz. Iya. Itu tanpa diganggu siapapun ya Ustadz ya? Iya. Catatannya. Jadi full 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain Ustadz. Pokoknya ngapalin Quran aja pokoknya. Kan Ustadz satu kelas nih sama Tuan Guru Bajang. Oh enggak. Di sini yang Sound City. Oh, santri ini tersebar atau di satu pondok aja sambil baca Quran. Sambil baca Al-Quran. Orang yang berilmu juga tawadu. Siapakah dia? Ini dia, Tuan Guru Haji Marzuki MA. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Ustadz bisa hadir di Talas Podcast. Kita biasa Ustadz, kita obrolannya seputar rasa. Kebetulan di Ramadan, kita bahasnya nanti Ramadan Ustadz. Siap. Insyaallah. Nah, karena Ustadz ini orang Lombok, terus juga merantau di Jakarta ini. Ada di Pondok Cabe. Ada juga di Pondok Cabe jauh-jauh gitu. Sampai membangun pondok tahfiz juga di sini gitu. Dan asal muasalnya ini Ustadz justru tidak berkeinginan gitu. Terbesitnya itu menghafal Quran itu enggak dari kecil gitu Ustadz ya. Malah sudah masuk masa kuliah baru mencoba menghafal Quran. Itu kenapa begitu Ustadz? Kenapa nggak memulai? Sedangkan Ustadz ya mohon maaf Ustadz mengajak anak-anak untuk baru lulus SMP sudah memulai menghafal Quran begitu Ustadz. Apa Ustadz? Hafal Quran itu kan baru-baru booming ya hafal Quran ya. Sebelumnya kalau di Lombok itu hafal Quran belum terlalu populer ya. Sehingga masa saya juga orang menghafal Quran pada saat itu bisa dikatakan sangat langka. Oh. Ya. Sehingga waktu sanawiyah juga belum, waktu aliyah belum juga. Karena waktu aliyah itu saya fokus mempelajari nahwu sharaf. Justru yang kami hafal itu adalah syair nahwu sharaf namanya Alfiyah. Oh yang 1000 bait itu 1000 bait itu yang dihafal. Itu harus di luar kepala tuh Ustaz. Belum nyampe luar kepala lah waktu itu. Tapi saya udah hafal 1000-nya udah apa? Sudah dihafal. Kemudian dengan syarahnya namanya Ibnu Aqil nama syarahnya. Waktu itu ada teman-teman yang hafal Quran cuma belum tertarik ya. Namanya belum ada hidayah ya. Untuk menghafal belum ada keinginan waktu itu. Karena teman saya yang menghafal Quran itu waktu itu sering ikut lomba. Sehingga kadang-kadang dia masuk waktu lomba dia ndak gitu. Akhirnya ndak ada ketertarikan terhadap hal itu. Dan saya lebih fokus kepada nahwu sharaf, yaitu alat atau ilmu untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Dan semua referensi-referensi yang berbahasa Arab. Jadi kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran tanpa mempelajari ilmu nahwu sharaf itu ya Ustaz. Jadi itu kuncinya. Mengatakan ya mayyaru mul kitab au hadisan nabi bighairina wa sarfin uqsuran ya ghabi uqsuran ya ghabi. Wahai orang-orang yang ingin mendalami Al-Quran maupun hadis tanpa didasari dengan ilmu nahwu sharaf, uqsuran ya ghabi, berhentilah wahai ghabi. Ghabi itu kalau ya kasarnya itu orang bodoh gitu. Iya. Karena akan bermasalah nanti di dalam menafsirkan. Biasanya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'.
Nah ini nikahnya 9 nanti. Nikahilah perempuan, masna 2, sulasa 3, tambah 3, warubaa tambah 4, ini 9 gitu. Iya. Gara-gara wow diartikan dan. Gitu ya. Hmm. Nah, itu makanya penting sekali sebelum mengkaji Al-Qur'an itu dengan nahu sorab. Nah, kami waktu itu nahu sorabnya dulu. Tapi memang untuk menghafal Quran ndak ada keinginan gitu, ndak ada minat. Di level aliyahnya ya. Iya. Nah, setelah saya masuk di Ma'had namanya, Ma'had itu selevel perguruan tinggi. Selama 4 tahun, semua pelajarannya itu pakai kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, di sana ada kiai saya itu yang memberikan motivasi tentang Al-Qur'an. Nah, barulah saya punya keinginan untuk menghafal Quran. Nah, awalnya itu satu halaman dulu gitu. Iya. Satu halaman sehari satu halaman. Ya, saya rasa loh kok lama bener ini, kapan saya khotam gitu. Akhirnya saya pulang gitu ke rumah. Tempatnya di 3M namanya. 3M. Masjid, manzil, 4 malah. Masjid, manzil itu rumah, gitu ya. Terus makbaroh kubur, mazru'ah sawah. Nah, itu saya hidupnya di 4M itu. Jadi tempat menghafal Ustadz Al-Qur'an itu Masjid, di tempat itu. Gitu ya. Di masjid. Di masjid. Kalau saya misalnya udah di masjid udah kelamaan, Ya, saya pindah pergi ke kuburan. Ke kuburan. Nah, ke kuburan itu dekat sawah itu. Saya ke sana gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dalam waktu 1 bulan selesai 15 juz. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi gitu teman-teman. 15 juz dalam 1 bulan. Alhamdulillah. Kenapa cepat dihafal? Karena udah paham. Jadi karena tadi nahu sorab dulu kan. Jadi cara cepat menghafal Al-Quran itu sambil membaca artinya juga, Ustadz ya? Salah satu di antaranya memahami maknanya. Oh. Kalau kita mau cepat menghafal sesuatu, lagu misalnya bahasa Inggris misalnya, kalau sudah paham maknanya lebih cepat. Iya. Kan kalau sekarang itu banyak anak-anak kecil sambil diperagakan, Ustadz ya. Misalnya kayak kul huwallah, katakanlah gitu. Itu cepat juga ya menghafal juga, Ustaz? Ya, itu metode untuk menanamkan ininya gitu ya. Kayak orang-orang belajar sekarang Iqra itu kadang-kadang ya dengan diberikan kosakata awal. Misalnya kalau mau mandi, setelah mandi pakai apa? Handuk. Iya. Itu salah satu metodenya. Nah, di antaranya juga tadi itu kalau untuk menghafal Quran paling bagus itu kalau sudah paham maknanya itu lebih mantap dan lebih cepat. Pokoknya intinya segala sesuatu yang kita pahami dulu baru kita hafal itu lebih cepat ketimbang enggak paham sama sekali. Tapi tetap bisa menghafal juga dengan Ustaz dengan metode seperti itu. Iya. Tapi tadi Ustaz bilang waktunya lama gitu ya. Lebih lama. Saya waktu itu saya akan pakai Quran yang 16 halaman. Menghafalnya pakai Quran yang 16 halaman. Kan ada yang 1 juz itu 20 halaman. Yang saya yang 16. Ya, saya target itu setengah jam itu 1 halaman. Setengah jam 1 halaman, Ustaz? Iya. Itu tanpa diganggu siapapun ya, Ustaz ya? Iya, catatannya? Saya di masjid masalahnya. Tadi hidup saya itu masjid, pulang dari masjid itu dari subuh sampai jam 10. Jam 10 itu udah dari subuh sampai jam 10 itu udah dapat setengah juz. Setengah juz ya? Setengah juz. Nah, kemudian pulang ke rumah untuk istirahat. Zuhur naik lagi ke masjid untuk murojaah tadi apa yang sudah dihafal. Jadi full 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Pokoknya ngapalin Quran aja pokoknya. Hafal Quran dari pagi sampai jam 10, kemudian istirahat dari jam zuhur sampai asar. Udah itu aja. Ini kan ada info nih, Ustaz. Katanya gitu, Ustaz bertambah motivasinya itu menghafal itu karena bermimpi sama Rasulullah gitu, Ustaz. Itu benar, Ustaz? Bermimpi sama Rasulullah sebelum menghafal. Sebelum menghafalnya. Ya. Dulu ada keinginan kan kita baca itu bagaimana hikmah ya, fadilah ketemu dengan Rasulullah walaupun itu dalam mimpi. Dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Akhirnya karena semangat gitu ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi itu sangat kuat gitu ya. Akhirnya sebelum tidur itu baca salawat terus minimal 1000. Minimal 1000. Kemudian sampai tidur. Nah, di sanalah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan mimpi ketemu dan Rasulullah, tapi tidak ngelihat wajah. Cuma hanya kepala saya dengan kepala Rasulullah itu
nyatu. Dari sanalah saya termotivasi lah gitu untuk menghafal Quran. Sebelumnya kan enggak menghafal Quran. Iya, Saya kan di aliyahnya enggak. kitab aja pokoknya. Iya, saya kitab aja. Nah, kemudian setelah saya masuk mahat yang selevel perguruan tinggi Iya. tapi non formal. Non formal. Iya, Berarti tapi tanpa ijazah dong Ustaz. Ada ijazahnya tapi ijazah non formal. Gitu. Oh. Ijazah non formal. Kayak mungkin Les gitu kali Ustaz, tempat-tempat enggak, les gitu. tetap ya kita sekolahnya itu dari pagi sampai zuhur. Oh. Kayak pondok pesantren lah gitu kan, kayak pondok pesantren. Iya, iya. Ya, artinya pondok pesantren. Tapi 4 tahun dan ijazahnya tidak ijazah S1 gitu. Cuma gelarnya tetap KIHA, Quran Hadis. Oh, KIHA. Nah, kalau lihat di gelar saya itu disebut ada KIHA, saya biasa munculkan itu. KIHA itu, Quran Hadis itu kepanjangan. Satu-satunya gelar di dunia ini KIHA itu ada di Lombok. Oh. Ya, kalau KIHA pasti itu adalah pasti orang yang, Lombok. Orang Lombok, bukan orang Lombok, enggak, orang yang pernah menempuh pendidikan selama 4 tahun di mahat di sebuah mahat namanya Di- Darul Quran wal Hadis yang didirikan oleh Al-Maghfurah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Oh. Pendiri Nahdlatul Wathon. Oh, kakeknya Tuan Guru Bajang itu Ustaz. Kakeknya kalau mantan gubernur ya, Mm-mm. TGB, Mm-mm. kemudian sepupunya Raden Zainuddin Asani namanya. Jangan-jangan Ustaz cucunya. satu kelas nih sama Tuan Guru Bajang. Oh Ustaz? enggak, saya satu kelas sama ini Raden Tuan Guru Bajang yang satu, yang Zainuddin Asani. Oh. Nah, saya satu level dengan beliau. Nah, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gelar Ustaz banyak juga nih. Nah, Ustaz nih kan saya juga dengar nih Ustaz ya. Mengambil gelar itu karena pengen dihargain apa gimana itu maksudnya Ustaz? Jadi sampai sekarang dokter di usia yang sudah tidak cukup muda kan Ustaz ya. Baru tahun berapa Ustaz yang dapat dokter itu yang pas kebetulan 2020. pas sudah Ustaz Abdul Somad kesini juga ya? Itu belum. Oh, itu belum. Iya, saya udah ngajukan disertasi untuk ini cuma udah nutup pendaftaran. Oh. Udah lengkap semua, udah nutup, ya udah. Jadi alasannya kenapa itu Ustaz? Alasan apanya? Biar kalau kita nulis buku tuh ada gelarnya gitu Oh, Ustaz ya. gitu. Apa? Oh ya, kalau untuk masalah titel, ya, memang awalnya saya orang yang anti terhadap hal-hal itu. Karena saya orang yang takut jadi PNS. Oh. Ya, saya lebih senang jadi pegawai luar negeri gitu. Iya. Negeri. Tanpa terikat berarti maksudnya Iya. kan Ustaz. Saya orangnya itu, Maunya tipenya itu senang bebas. Nggak mau terikat gitu ya. Termasuk dengan ini aturan. Sehingga mau bikin program juga itu ya bebas gitu, sesuai dengan selera kami. Awalnya enggak ada keinginan untuk punya gelar itu, enggak ada. Nah cuma waktu itu saya diperintahkan oleh Kiai untuk ke Bait Al-Quran. Oh, yang di sini yang Sound City. Oh. Awalnya dulu di dalam sebelum yang di sini. Iya. Di sana ngikuti namanya program Pasca Tahfiz namanya. Pasca Tahfiz. Iya, Berarti orang-orang yang hafal Quran di berbagai macam daerah itu direkrut oleh PSQ, Pusat Studi Al-Quran. Nah, kami termasuk tes dan alhamdulillah lulus. Itu dibiayai transportasi dari Lombok bolak-balik, makan minum, dikasih uang saku. Oh. Iya, bahkan saya meninggalkan istri dan anak pada saat itu. Anak udah berapa pas ditinggalin berapa tuh Ustaz? 1. Oh, baru satu. Oh. Iya, kalau istri 1. 1 sampai Kalau sekarang anak baru satu waktu itu. Oh. Kalau istri 1 sampai seterusnya. Kirain tadi Mas Nawas. Beda antara 1 dengan baru 1 itu. Iya. Oh. Nah, gitu. Nah, setelah saya selesai di sana di Pasca Tahfiz itu, ada tawaran S2. Nah, beasiswa juga. Nah, tawaran S2 beasiswa. Akhirnya saya telepon kiai saya, Pak Kiai, ini ada tawaran S2, gimana? Apakah saya terima atau tidak? Akhirnya beliau mengatakan, ya silakan Marzuki, lanjutkan pendidikan Anda sampai doktor, kata beliau. Padahal waktu itu sebelumnya tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Ya, karena motivasi dari beliau yang mengatakan sampai doktor, akhirnya ya alhamdulillah wa syukurlah, itu kalamud doa istilahnya, ucapan biasa sifatnya, tapi itu ternyata itu menjadi
itu menjadi doa. Dan alhamdulillah selesai S2 langsung 2016 langsung ngambil doktornya selesai tahun 2020. Seharusnya 2019 baru selesai karena pandemi waktu itu. Dan pembimbing saya itu orang-orang yang super sibuk gitu. Iya. Profesor Dr. Said Agil Munawar. Nah, itu pembimbing saya. Oh, langsung sama beliau Ustadz ya? Iya. Itu pembimbing saya dan susah untuk ketemu. Betul. Karena beliau juri internasional, kemudian pas mau ketemu sedang haji dan sebagainya. Akhirnya kesibukannya luar biasa Ustadz. Ya, selesainya tahun 2020 jadinya. Alhamdulillah. Ya itu kira-kira artinya. Tapi motivasi dari kiai saya juga, ya gelar itu sangat penting. Supaya zona perjuangan kita itu lebih luas. Dari kalangan berpendidikan, menengah ke bawah, menengah ke atas, itu bisa kalau gelar itu. Iya. Kalau ibarat orang pakai kendaraan kalau tidak ada SIM-nya susah juga. Jadi kalau misalnya kita cukup di S1, maka dakwah kita sebatas itu aja gitu maksudnya Ustadz ya. Jadi kalau untuk mau menaiki level-level yang orang-orang berpendidikan tinggi itu, lu baru S1 nih, gue udah dokter. Gitu kali Ustadz kira-kira ya. Sebenarnya niat awal itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada ya. Tapi ternyata image masyarakat itu seperti kalau orang itu. dengar seperti itu kan ya lebih lebih tertarik gitu kan untuk mendengar walaupun mungkin yang disampaikan mungkin sama-sama aja gitu kan. Iya. Gitu. Tapi karena kita panggil penceramah kita dokter. Dokter gitu. Emang image di masyarakat tuh pendidikan itu bergengsi betul loh Ustaz ya. Pokoknya intinya dunia balagun ila akhirah. Kelihatannya dunia tapi bisa menyampaikan kita untuk akhirat. Untuk perjuangan untuk perjuangan agama. Artinya tidak melulu, artinya niatnya cuma hanya untuk dunia. Makanya sampai sekarang saya enggak pakai di formal dokter saya. Enggak ada saya ngajar di tempat yang formal. Enggak ada. Di perguruan tinggi enggak ada. Saya fokus hanya di santri-santri yang sudah khotam 30 juz yang sekarang 35 orang di kadar nahwu sorabnya. Saya lebih banyak di sana. Itu yang formal enggak ada sama sekali. Yang lain paling di sini santri ini tersebar atau di satu pondok aja Ustaz? Ya, santri di 9 tempat. 9 tempat. Ya. Nah, kenapa enggak dibikin satu pondok aja gitu Ustaz? Semuanya masuk di situ, mengontrolnya kan, membimbingnya juga lebih enak. Kalau disebar-sebar kan mungkin juga waktu Ustaz juga termakan juga ya, harus ke pondok A, pondok B, pondok C gitu Ustaz. Iya. Memang sistem berjuang masing-masing itu yang beda-beda. Saya pernah ditanya oleh Syekh dari Madinah. Beliau mengatakan, Ustaz, ma'hadnya di mana? Kata beliau, pondok santrinya di mana? Saya katakan, ma'indi ma'had. Saya tidak punya ma'had, walakan andi tulab. Cuma punya murid gitu. Nah, kok bisa tidak punya pondok santren tapi punya murid? Punya murid. Ya, saya modelnya kerjasama. Nah, kenapa tidak disatukan di satu tempat? Satu dari segi manfaat. Kalau disatukan di satu tempat, berarti manfaatnya hanya di satu tempat aja. Tapi kalau sekarang tersebar di 9 tempat, berarti manfaatnya di 9 tempat itu. Masing-masing di tempat itu santri bisa untuk mengajar anak-anak yang di lingkungan, bisa bermanfaat di masjid itu, bisa mengelola jadi masjid membaur kepada masyarakat. Membaur dengan masyarakat. Yang kedua dari segi pendanaan. Sekarang kalau disatukan, sekarang 100 orang dikasih makan minum semuanya. Waduh, repot juga. Makanya saya pakai sistemnya dalam bisnis apa namanya? Franchise namanya ya. Iya, franchise. Franchise. Saya enggak punya enggak punya tempat, enggak punya duit untuk kasih makan gitu. Tapi yang ngasih makan orang lain gitu kan. Tempat juga yang nyediain orang lain. Kami siapkan hanya SDM-nya. Yang kami siapkan SDM-nya. Siapa yang ingin untuk misalnya masjidnya, makanya namanya Masjid Tahfiz Marzukiah. Masjid Tahfiz Marzukiah. Ya. MTM. Kalau dulu MTM itu menghafal tanpa menghafal. Maksudnya? Menghafal tanpa menghafal, Ustaz? Jadi Anda dulu menghafal suratul Fatihah sengaja enggak ngapal? Enggak. Oh, enggak. Itu namanya MTM namanya. Oh, gitu. Iya. Enggak sengaja hafal tapi hafal. Iya. Suratul Ikhlas enggak sengaja gitu enggak hafal tapi udah hafal. Banyak orang enggak bisa baca Al-Qur'an tapi hafal surah Yasin. Iya benar Ustaz, benar. Hafal awal surat Al-Baqarah. Hafal akhir daripada surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena setiap ada tahlilan, ada acara itu dibaca. Karena sering didengar, akhirnya
Ya hafal. Itu namanya MTM namanya. Menghafal tanpa menghafal. Menghafal. Oh. Nah, setelah itu dirubahlah menjadi Ini Masjid Tahfidz Marzukia. Makanya lambangnya itu kubah gitu ya. Kubah itu masjidnya. Terus ini tempat Al-Qur'an. Lekar terus itu. M-nya. M-nya Marzuki. Oh, Marzuki. Nama Ustaz. Kubahnya masjid, ininya Quran, dia itu M-nya Marzuki. Masya Allah. Jadi MTM. Jadi Ustadz ini bermanfaat sekali dari Lombok ke sini karena bermanfaat di kampung ya Ustadz ya, di berbagai tadi tempat gitu. Jadi Ustadz ini dia itu sangat peduli dengan Al-Qur'an ya Ustadz ya. Dengan Al-Qur'an mudah-mudahan kita ini nih teman-teman Talkes juga ada motivasi sedikit demi sedikit nih Ustaz nih untuk menghafal Quran dan mudah-mudahan nih udah berapa kali kita kedatangan penghafal Quran ya, mudah-mudahan jadi berkah nih alas ke podcast nih. Amin ya. Kita ini kan sudah memasuki malam 10 terakhir Ustaz di bulan Ramadan ini. Di malam 10 terakhir yang ini kan ya banyak sekali hadis-hadis dari Rasul, bahkan dari salah satu Sayyidah Aisyah itu berkata bahwa Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir itu sangat bersungguh-sungguh di dalam ibadah, bahkan melebihi kesungguhannya di hari-hari yang biasanya. Di lain riwayat menyatakan bahwa Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, terus menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Gitu. Nah, dengan hadis ini sebetulnya kalau kita melihat faktanya di masyarakat itu Ustadz sangat kontradiktif. Artinya kalau di malam keempat, malam kelima Ramadan Hijjah itu saf itu udah ada kemajuan yang sangat besar Ustadz. Dari sampai keluar sekarang udah 4 saf, 3 saf gitu. Nah apalagi di malam yang 10 terakhir ini mungkin orang persiapan Ramadan, terus ya beli baju lebaran lah dan sebagainya. Itu bagaimana menanggapi dengan hadis itu Ustaz? Maksudnya kita harus bersungguh-sungguhnya itu seperti apa itu Ustaz? Iya. Memang hampir di mana-mana kayaknya ya. Kalau malam pertama, kedua itu luar biasa. Setelah malam berikutnya biasa di luar. Biasa di luar. Main-main. Yang tadinya luar biasa menjadi biasa di luar. Gitu ya. Motivasinya kurang. Ya, padahal Ramadan itu semakin akhir semakin berkualitas. Sama seperti malam. Malam itu semakin akhir itu semakin bagus. Malam itu sama dengan Ramadan. Semakin akhir itu semakin luar biasa. Gitu. Nah, setan itu dia tahu itu hal-hal yang enggak gitu. Nah, kita di dalam diri kita itu ada dua yang positif, pengaruh positif, ada dua pengaruh negatif. Dua yang internal, dua yang eksternal. Gitu ya. Pengaruh negatif itu biasa lebih kuat itu, yaitu nafsu yang di dalam. Kemudian yang kedua pengaruh eksternal itu setan. Nah, ini pengaruh nafsu dengan pengaruh setan itu biasanya lebih kuat gitu. Sehingga orang yang tadi walaupun dia tahu itu adalah malam yang terakhir Ramadan itu Masya Allah, seperti yang Rasulullah itu yajtahidu fil ashril awakhiri, Rasulullah itu sungguh-sungguh luar biasa pada malam 10 yang terakhir itu, malah yajtahidu fil ghairi. Itu tidak seperti sungguh-sungguhnya di tempat dia waktu-waktu yang lain. Kalau seperti tadi yang disampaikan juga hadis itu, iza dakhalal asyru, apabila udah masuk malam yang 10 terakhir itu, asyrul akhir, satu dari itu syadda mizarahu, dalam bahasa Arabnya hadisnya itu mengkencangkan sarungnya. Itu sangat buat pipis nanti Ustaz. Itu bahasa Arab itu begitu mengencangkan sarung itu. Maksudnya? Satu, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menyingsingkan lengan baju. Ada kan istilah itu. Itu maksudnya sungguh-sungguh gitu. Oh iya. Dalam bahasa Arab tadi itu syadda mizarahu. Atau diartikan yang lain juga, mengkencangkan lengan baju itu menjauhi istri. Oh, tapi kalau mendekati juga boleh juga Mas. Iya. Mendekati boleh, tapi terlalu dekat ya itu berbahaya. Nah, itu akan menghalangi untuk memanfaatkan apa? 10 hari terakhir itu. Terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu. Dan Rasulullah itu menghidupkan malam itu.
fokus terutama sekali ya, yang 10 malam terakhir ini. Kemudian yang tadi itu wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Itulah pimpinan suami yang luar biasa. Namanya suami itu adalah pimpinan kan terhadap keluarganya. Pimpinan itu jangan sama mau selamat sendiri, jangan mau masuk surga sendiri. Ya harus jadi itu anak buahnya yang di bawahnya itu juga harus diajak untuk masuk surga. Apa yang dia peroleh oleh pimpinan itu supaya diperoleh juga oleh bawahannya, termasuk anak dan istrinya, istri-istrinya. Itu terutama sekali di malam terakhir itu, masya Allah Rasulullah SAW itu memang luar biasa. Kenapa? Sekali lagi, malam itu semakin terakhir semakin bagus. Makanya Rasulullah itu dilahir itu Qubailas subhi. Qubail itu artinya menjelang detik-detik mau subuh. Tapi belum subuh. Menjelang mau subuh. Sekali lagi, semakin terakhir malam itu semakin bagus. Makanya Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling mulia, asyraful makhlukat. Seluruh makhluk tidak ada yang paling mulia dibandingkan dari Rasulullah SAW. Dilahirkan di waktu yang paling mulia, yakni Qubailas subhi, yaitu sebelum subuh. Dan itulah malam yang paling mulia. Ditambah lagi dan Ramadan, waduh luar biasa itu. Nah, makanya jamaah itu sebaiknya itu setelah sahur itu jangan tidur. Setelah selesai itu kenyang banget soalnya Ustadz, enak buat tidur. Jadi amalannya untuk 10 hari terakhir ini kan salah satunya beritikaf di masjid ya Ustadz ya. Di masjid dan atau di musola ya. Sama aja kan Ustadz ya, di masjid dan di musola. Atau berbeda nih Ustadz? Di Indonesia itu musola itu masuk dalam kategori masjid ghairul jami'. Masjid yang tidak ditempati untuk Jumatan. Oh, Jumatan, enggak Jumatan memang kalau musola. Iya. Iya. Sebenarnya bisa dikategorikan masjid. Kenapa? Karena memang khusus untuk tempat beribadah, sholat 5 waktu, gitu kan? 5 waktu gitu. Makanya ada ulama yang mengatakan musola masih bisa digunakan untuk beritikaf. Walaupun ayatnya mengatakan wa antum aakifuna fil masajid, kalian i'tikaf di masjid. Tapi sekali lagi di Indonesia musola itu adalah fungsinya itu bisa dikatakan sama 100% seperti masjid, sehingga bisa dianggap sebagai masjid. Jadi kita boleh beritikaf di masjid atau di musola. Ya sama aja gitu Ustadz ya. Nah terus kan salah satunya itu nggak tidur ya Ustadz ya, maksudnya itikaf itu. Jadi kita sampai itu di masjid ya langsung misalnya yang mau sholat sunnah, yang mau berzikir, yang mau baca Al-Quran. Nah bagaimana orang-orang yang katakanlah pekerjaannya itu memang di waktu malam Ustaz. Salah satunya misalnya sapam kan, karena dia harus sip-sipan ya. Nah dia sedangkan dia mau beritikaf menghidupkan sunnahnya Rasul tadi. Nah itu bagaimana posisi orang-orang yang bekerjanya itu memang di waktu malam gitu Ustaz. Itikafnya bagaimana Ustaz? Ya intinya kalau dia di pos ronda enggak namanya itikaf. Itu jaga malam namanya. Iya, jaga malam. Berarti enggak namanya itikaf. Kali lagi yang namanya itikaf itu adalah wa antum aakifuna fil masjid. Jadi di masjid atau yang sejenis dengan masjid. Jadi di musola. Baru namanya itikaf. Tapi kalau di luar masjid di rumah berarti enggak namanya itikaf. Nah, cuma apakah orang yang tidak di masjid atau di musola dia luput daripada kemuliaan daripada Lailatul Qadar? Enggak. Kemuliaan Lailatul Qadar itu di mana saja bisa kita peroleh. Ya di pos ronda bisa, di rumah juga ibadah juga bisa. Tapi sekali lagi bukan namanya itikaf. Itikaf itu datang ke masjid tadi. Yang namanya itikaf itu adalah syaratnya harus di masjid atau yang sejenis dengan itu. Yang tadi di musola yang persis fungsinya sama seperti masjid. Berarti kalau di pos ronda di rumah berarti tidak masuk dalam itikaf. Berarti pahala itikafnya tidak dapat gitu. Tapi pahala menghidupkan bulan Ramadan, qoma Ramadannya dapat. Dan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menghidupkan bulan Ramadan bisa di mana saja. Misalnya kerja dan jadi satpam. Beli pos ronda tapi sambil zikir. Sambil baca Quran. Sambil baca Al-Quran, sambil zikir. Itu kan syukur-syukur dengan berwudu kan gitu. Nah, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW itu
Idza nazala Rasulullah nazala Jibril, apabila Jibril itu turun Lailatul Qadar, pada malam Qadar itu, sallama, itu mengucapkan salam. Wa safaha, dan berjabat tangan. Cuma kan malaikat Jibril itu dari cahaya, Pak, enggak terasa. Iya. Kalau terasa nanti ini apa ini? Jangan dikatakan hantu terus Iya, gitu, atau apa iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu jabat tangan artinya. Dengan orang yang menghidupkan bulan Ramadan tadi itu. Orang yang menghidupkan 10 malam terakhir tadi itu. Ciri-cirinya bagaimana? Kira-kira ciri-cirinya dia disalamin, kemudian jabat tangan dengan malaikat Jibril itu kayak bagaimana? Pertama adalah iksya'ara jilduhu, merinding. Oh. Jadi misalnya kayak bulu kuduk gua merinding nih gitu. Tapi merindingnya bukan karena sesuatu yang mengerikan Oh. gitu ya. Oh. Itu tiba-tiba kayak gimana ya? Orang kayak terharu gitu kan. Wah, tarqiq ini itu qalbuhu tarqiq qalbi. Hatinya itu kayak lembut gitu. Lapang, tenang iya. gitu Ustaz ya. Kemudian watadmi' aini. Kemudian tiba-tiba mencucurkan air mata kayak orang terharu itu. Oh. Nah, itu menandakan orang ketemu dia Lailatul Qadar tapi tidak melihat langsung. Makanya ketemu dengan Lailatul Qadar itu ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak melihat tandanya secara langsung. Ya, yang kedua bisa melihat tandanya langsung. Nah, kalau yang bisa melihat itu orang-orang yang mungkin hatinya lebih bersih kali Ustaz, atau lebih bersungguh-sungguh dalam misalnya dia udah memasuki Ramadan, dari awal puasa memang dia bersungguh-sungguh gitu sampai di hari akhir gitu. Karena ada juga tadi mungkin ya udah 10 hari terakhir aja ntar sungguh-sungguhnya kan, karena kan hadis itu 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh. Jadi dari malam ke-1 sampai ke malam ke-20 ya biasa-biasa aja. Giliran 10 malamnya benar-benar bersungguh-sungguh. Bahkan kan ada juga Ustadz orang yang mengajak keluarganya itu beritikaf di masjid dan 10 hari terakhir itu nggak pulang Ustadz. Iya. Itu diperbolehkan juga Ustadz seperti itu. Oh ya boleh, yang penting jangan meninggalkan pekerjaan aja. Nah, yang wajib harus dikerjakan. Oh, kalau misalnya nanti pekerjaannya itu tidak wajib dikerjakan, atau misalnya dia minta cuti misalnya, diizinkan oleh bosnya, diizinkan oleh atasannya, tidak masalah. Tapi kalau ibadah tadi, misalnya menyambut Lailatul Qadar terus meninggalkan pekerjaan wajibnya, itu haram. Man taqaddamal mandubat al wajibat uqiba bihirmani. Orang yang mendulukan yang sunat kemudian meninggalkan yang wajib uqiba bihirmani, itu sudah diancam itu dengan kerugian orang itu. Artinya tidak boleh orang mendahulukan yang sunat dengan cara meninggalkan yang wajib tanpa ada rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh bosnya, atasannya dan sebagainya. Nah, mengenai Lailatul Qadar itu memang ya pertama mulai dari keinginan dulu. Kita benar-benar keinginan, kita kuat gitu. Seperti yang tadi kita bicarakan tentang awal. Saya itu awalnya mimpi ketemu Rasulullah, sangat pinginnya luar biasa. Sekarang udah saya baca salawat lebih 10.000, nggak bisa itu, belum bisa itu. Belum bisa temu-temu juga nih. Belum lagi untuk yang keduanya, kepingin cuma nggak ya. Mungkin belum begitu lagi ya. Itu pertama berangkat dari keinginan yang kuat dulu. Lah orang sekarang sering kita dengar itu manjada wajada. Ada orang yang bilang manjada wajanda. Janda lebih menggoda mungkin maksudnya. Manjada wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkannya. Iya, dan sungguh-sungguh itu kan ada ciri-cirinya. Likulli syai'in alama. Segala sesuatu itu punya tanda. Mulai dari sebelum Ramadan dia udah persiapkan dirinya. Dari Rajab dia udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana. Kemudian sehari-harinya itu dia sholat jamaah tidak pernah ditinggalkan. Terutama sekali ini. Sebenarnya semuanya, tapi yang terutama sekali subuh sama Isya. Subuh sama Isya. Iya, man shalla al-Isya jama'atan, orang sholat Isya jamaah, faka'annama qama al-lail nisfah. Seolah-olah dia itu bangun malam setengah malam. Man shalla subha jama'atan, orang yang sholat subuh secara jamaah, faka'annama qama al-lail kullah. Seolah-olah dia itu menghidupkan malam full. Harus penuh malam tuh lagu tuh. Nah, itu harus ada persiapan sebelumnya. Gitu. Bukan kayak tadi itu ujuk-ujuk hanya
persiapannya di terakhir aja, Di terakhir aja. sebelumnya perlu. Tapi untuk mendapatkan secara tidak langsung, insya Allah besar Insya Allah. kemungkinan. Yang penting tadi saat itu kita sedang ibadah. Oh, jadi Ya. di sepanjang 10 malam terakhir ini manfaatkanlah waktu kita itu di sepanjang malam itu dengan beribadah walaupun hanya sedikit, Ustadz. Apa harus 1 malam full itu? Ya tergantung kondisi kita. Syukur-syukur kalau bisa full kan luar biasa. Ya karena misalnya kan mas kita masih besoknya bekerja nih Ustadz ya kan. bekerja. Misalnya bekerja. Jadi kalau misalnya gua sampai pagi nanti habis subuh tidur malah nggak berangkat kerja. Alasannya habis itikaf. Kan nggak boleh juga Ustadz ya. Tadi mau mengalahkan yang wajib karena mendahulukan yang sunnah gitu Ustadz ya. Jadi sebentar aja itu diperbolehkan dalam beritikaf itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu i'tikaf itu sebenarnya al-lubsu lahzatan. Sebentar aja, yang penting ada di masjid dan yang penting ada niat, udah langsung. Jadi walaupun itu hanya lewat aja, misalnya nih, masuk ke masjid, misalnya mau memperbaiki apa gitu, tapi pas di tengah ada niat i'tikaf aja lah gitu. Nawaitul i'tikaf lillah, udah masuk gitu kalau dalam mazhab Syafi'i. Oh, berarti jangan sampai kita memasuki masjid itu tanpa berniat itikaf. Walaupun itu sebentar, supaya dapat pahala itikafnya. Itikaf itu, iya. Nggak harus dalam mazhab yang lain ada itu full, itu dalam mazhab yang lain. Atau dalam mazhab Syafi'i, tapi dia itikaf nazar. Dia bernazar untuk itikaf misalnya sehari gitu, misalnya sebulan, itu harus full sesuai dengan nazarnya dia. Iya, tapi kalau sunat biasa enggak gitu. Pokoknya kita berada di masjid walaupun itu sebentar aja gitu. Kemudian ada niat. Itu yang paling inti dalam mazhab itu niat. Gitu. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, aku berniat i'tikaf Allah, udah masuk dalam kategori i'tikaf dan dapat pahala i'tikaf. Nah, adapun untuk masalah malam terakhir Ramadan, i'tikaf malam terakhir Ramadan, sebaiknya ngambil malam yang agak akhir-akhir gitu, waktu yang akhir-akhir gitu. Maksudnya misalnya jam 1-nya gitu kan, atau mendekati subuhnya. Ini kan biasanya kita datang jam 10 Ustadz, udah ke masjid, tapi ngopi dulu Ustadz. Oh, enggak apa-apa. Jadi kan mau ngopi dulu, maksudnya niatnya biar kuat itikaf gitu. Ternyata jam 12 malah ngantuk. Jadi tidur doang Ustadz di masjid gitu. Kopi itu fungsinya apa dari itu? Emang kan kopi kalau menguatkan ini Ustaz, kopi itu sayang kalau ditinggal tidur, jadi ngopi dulu. Gitu. Tidur mah tidur aja jadinya. Jadi lebih baik itu mengakhirinya. Jadi kita ngambil yang akhir. Jadi kita itu di rumah tidur dulu nggak apa-apa ya Ustaz ya. Datang sekitar mungkin jam 1 gitu. Niat langsung itikaf sampai sahur tadi, beritikaf, menghidupkan malam-malam. Dan ini kan juga ada yang mengatakan di 10 hari atau di malam ganjil. Ini yang benar kira-kira datangnya Lailatul Qadar itu malam ganjil atau di 10 malam itu. Jadi nggak bisa ditebak nih kira-kira. Kalau Lailatul Qadar itu sebenarnya bisa full Ramadan itu, kita nggak tahu gitu. Makanya saya ulama mengatakan innallaha sarra khamsah fi khamsah. Allah merahasiakan 5 perkara dalam 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah asrar Lailatul Qadar fi Ramadan. Merahasiakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sebulan ini kita nggak tahu itu. Prediksinya itu yang paling populer kan tanggal 27. Paliyataharra. Kalau orang ingin mencari untuk Lailatul Qadar itu paliyataharra, dicari 27 Lailatul, yaitu pada malam yang ke-27. Makanya kalau di Arab itu, di Mekah itu udah kalau malam 27 itu udah benar-benar membeludak udah itu. Kalau malam tanggal 27. Tapi ada juga yang berbeda gitu. Nanti malam ini bahkan bisa jadi di awal gitu. Makanya itu dirahasiakan gitu. Dirahasiakan. Tujuannya dirahasiakan supaya semua malamnya itu dihidupkan. Tujuannya itu. Gitu. Ya. Kalau tahu nanti ini tanggal ini, akhirnya udah tidur aja. Pokoknya pas lempengan tanggal itu baru aja. Gitu. Jadi itu adalah salah satu memotivasi kita. Kalau di Imam Ghazali itu ada ketentuan anunya itu. Kalau anunya Imam Ghazali, ini ada kebiasaan ya. Ini ada catatan dari Imam Ghazali itu. Kalau Ramadannya hari Ahad, hari Ahad ya, saya lebih senang hari Ahad ketimbang hari Minggu lah. Karena Ahad itu kita nyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala, ketimbang sebut Minggu. Nah, tahu itu apa anunya itu Minggu itu. Kalau nanti jatuhnya hari Ahad, Ramadan itu biasa tanggal 29 menurut pengalaman beliau.
Oh, dua malam 29. Ya, tanggal 29. Kalau hari Senin tanggal 21. 21. Ini kudu dicatat nih teman-teman nih. Ah. Iya nih. Kalau hari Selasa, nah ini kayaknya kita malam hari Selasa kemarin ada Rabu. Rabu kayaknya ya. Oh, Selasa. Ah, kalau hari Selasa tanggal 27. Oh, pokoknya 27 jangan tidur. Ah, Kalau 27 jangan tidur pokoknya tuh. iya. Kalau Rabu 29 juga. Oh, Rabu 29. Sama, Ahad sama Ahad Rabu dan ya. Rabu malam 29. Kalau Kamis tanggal 25. Kamis 25. Iya, kalau malam Jumat Heeh. hari Jumat tanggal 27, kalau hari Sabtu tanggal 23. Ini kebiasaan pengalaman Imam Imam Ghazali Ghazali. itu yang diabadikan, dicatat oleh ulama-ulama. Masya Allah. Nah, begitu. Mudah-mudahan nih bermanfaat sekali nih Amin, Ustaz amin, ya. amin, Ya. amin, amin, Ini amin. kita Amin. benar-benar harus fokus. Jadi kalau pokoknya di malam 27 nih berarti kemungkinan besar berarti Ustaz ya. Iya. Karena sepengalaman beliau yang memang sudah menjadi kebiasaan beliau ya Ustaz ya. Di sepanjang hidupnya itu mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Iya. Nah, kalau misalnya orang udah mendapatkan Lailatul Qadar ini kan sama seperti beribadah 1000 tahun ya Ustadz ya. Iya. Jadi kalau terus ke depannya itu ibadahnya biasa-biasa aja atau minimal seperti bulan Ramadan ini Ustadz. Ya, seperti saya sampaikan tadi itu, salah satu daripada kebarokahan daripada bulan Ramadan itu adalah fihi Lailatul Qadar. Ada dalamnya Lailatul Qadar yaitu al-bisyahrin. Nilainya itu adalah sama seperti orang beribadah 1000 bulan, kalau kita bagi itu 83 tahun. 23 tahun. Ya, 83 tahun. Nah, mengenai ciri-ciri tadi ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tadi ada ciri-ciri di saat mendapatkan gitu ya. Ya. Ada ciri-ciri di saat mendapatkan. Kalau ciri-ciri di saat mendapatkan ada yang langsung melihat. Nah, biasa kalau yang melihat itu adalah yara khaliqul adah. Itu melihat sesuatu yang luar biasa. Kayak air laut kok bisa jadi tawar. Oh. Kemudian tiba-tiba pada sudah keluar, terus ada pohon tiba-tiba sujud misalnya kan. Air, kok kental ini air kan. Iya. Nah, itu bagian aja Bagian, ya. bagian. Bagian saja daripada ciri-ciri yang kelihatan. Tapi ciri-ciri yang tidak kelihatan tadi ada di perasaan. Pertama tadi itu kita ada perasaan kayak merinding gitu kan, kayak merinding, kemudian hati kita adem, tenang, lembut, kemudian tiba-tiba kok meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Nah, kemudian kalau setelahnya, nah ini pasca mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya tentunya jauh lebih baik ketimbang sebelumnya gitu. Baik secara ibadah maupun secara pribadi gitu. Jadi mungkin akhlaknya berubah. Baik artinya ibadah yang sifatnya sosial maupun sifatnya meningkat. Artinya ilahi, artinya yang hubungannya dengan Allah maupun sesama makhluk. Itu ada perubahan. Nah, terus sholatnya itu ditingkatkan terutama sekali jamaah. Nah, itu kalau ingin untuk mendapatkan sebenarnya Lailatul Qadar itu kuncinya terus sebenarnya di jamaah. Berjamaah. Nah, kalau jamaahnya benar-benar dijaga, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Syukur-syukur dia dapat takbiratul ihram dengan imam. Makanya kita bukan masbuk itu Ustaz ya. Nah, itu yang bermasalah itu yang kalau masbuk itu ya. Nah, makanya kita di pondok sekarang itu sedang riyadhah. Ini mau berakhir hari Sabtu. Untuk riyadhah mengamalkan hadis man shalla jama'atan arba'ina yauman. Siapa saja yang sholat jamaah arba'ina yauman, 40 hari. Tapi wa yudrikut takbiratul ihram. Dia temukan takbiratul ihram bersama pertama, imam. Maka bari'a minan nar, ai lahu bara'atani. Itu dia akan mendapatkan dua kebebasan. Pertama bara'atu minan nar, bebas dari api neraka. Kemudian yang kedua bari'a minan nifaq, yaitu bebas dari kemunafikan. Masya Allah. Itu sama hikmahnya dengan orang yang sholat 40 hari di Madinah. Coba bayangkan. Sholatun fi masjid hadza. Rasulullah mengatakan sholat di masjidku itu, satu kali sholat itu adalah ka'al fi sholatin fi ghairi. Yaitu seperti orang sholat 1000 kali di luar. Nah, berjamaah 40 hari di Madinah itu sama itu dengan 200 waktu atau 40 hari di luar Madinah. Itu kelebihannya berjamaah itu. Jadi bisa kita lihat di sana orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu salah satu di antaranya itu adalah
ya sholatnya dijaga, terutama sekali berjamaahnya. Karena karomah yang paling tinggi, karomah paling tinggi itu adalah al-istiqomah. Iya. Itu istiqomah. Betul. Al-istiqomah tu khairun min alfi karomah. Yaitu istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. 1000 karomah. Dan di antara yang paling tinggi ibadah-ibadah yang perlu diistiqomahkan adalah yaitu al-istiqomah fi sholatil jamaah, yaitu istiqomah dalam sholat berjamaah. Kenapa? Rasulullah di saat musafir, di saat mukim, di saat perang. Bahkan itu, coba bayangkan, bahkan dalam Al-Qur'an aturan sholat jamaah dalam perang itu ada. Iya, ada. Betul. Dalam Al-Qur'an. Di saat sakit, bahkan detik-detik Rasulullah mau wafat itu dituntun untuk melaksanakan sholat jamaah. Sholat berjamaah. Kenapa? Antara masjid dengan rumah beliau itu adalah sangat dekat. Ada langsung dempet itu. Nempel gitu. Ya, baik. Makanya beliau selalu untuk sholat jamaah. Kira-kira itulah ya ciri-ciri utama, terutama sekali orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa dapat istiqomah gitu, Ustaz, ya. Dan terima kasih Ustadz. Istiqomah yang arti yang sebenarnya konsisten. Karena ada orang istiqomah, termasuk mungkin antum istiqomah. Iya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bukan gitu maksudnya. Istiqomah yang artinya konsisten. Iya, insya Allah. Bercanda, Mudah-mudahan. Kalau di rumah harus takut, kalau di luar nggak boleh takut ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan tadi yang paling menarik itu catatan yang tadi Ustadz ya. Yang itu mudah-mudahan nanti kita bikin di deskripsi teman-teman. Ingat kalau kita hari Selasa berarti tanggal 27. Sampai berjumpa di Talas Podcast episode berikutnya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berkah di sepanjang hidup kita. Dan sampai jumpa lagi ke dalam episode selanjutnya di Talas Podcast.